Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dalam acara ibadah kompak Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Erie. Namun sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sebab Tuhan masih bisa berikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu yang akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Allah. Biar ada penghiburan, ada kekuatan, bahkan ada damai sejahtera Tuhan yang turun di atas mereka dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Hamba berdoa dan bersyukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait dengan tema kita di dalam bulan Agustus tahun 2021. Tema kita adalah setia, dan apa yang menjadi tema kita di dalam bulan ini menjadi satu tema penting dalam menghadapi situasi-situasi yang berat di tahun ini. Nah, kesempatan ini saya akan baca firman Tuhan yang menjadi teks kita dalam bulan ini, yaitu terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2. Namun hari ini saya akan baca ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Minggu ini tema kita adalah setia tanpa syarat. Kesetiaan adalah bagian yang penting bagi anak-anak Tuhan. Teristimewa, kesetiaan itu tidak akan bisa dibuktikan kalau tidak ada tantangan. Kesetiaan tidak akan bisa dapat dilihat kalau tidak ada ujian. Kesetiaan tidak bisa dapat dikatakan setia kalau kemudian tidak ada tekanan. Kesetiaan akan dibuktikan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Di tengah-tengah keadaan yang sulitlah kita harus bisa membuktikan seberapa jauh komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa yang kemudian oleh Paulus sampaikan dalam 2 Timotius pasal 2, khususnya ayat yang ke-13. Ini komitmen Tuhan. Ini semacam karakter Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak dibatasi karena ketidaksetiaan kita. Fakta selama ini adalah banyak kali kita manusia, banyak kali kita termasuk orang-orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang banyak kali kita tidak setia. Namun di tengah ketidaksetiaan kita, tidak berarti Tuhan tidak akan setia. Di saat kita tidak setia sekalipun, Tuhan kita tetap setia. Dan firman-Nya mengatakan, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, jati diri Allah setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak dihalangi karena ketidaksetiaan kita. Sekalipun manusia dengan yang lain, kadang kita setia kalau orang itu setia. Kalau orang itu baik dengan kita, kita menjadi baik dengan dia. Kalau dia suka menepati janji, kita juga akan menepati janji. Kalau dia selalu menemani kita, kita juga selalu menemani dia. Kalau kita menelpon dia, dia telepon dan kita angkat, atau dia angkat, atau dia terima, maka kita berusaha membuktikan apa yang menjadi kesetiaan kita. Dia buktikan kesetiaannya kepada kita. Kalau dia setia dengan kita, kita juga buktikan kesetiaan kita kepada dia. Namun faktanya sebenarnya tidak demikian. Kalau seseorang tidak setia dengan yang lain, kadangkala orang itu balas ketidaksetiaan kita. Dan sebaliknya, kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya,
kita juga membalas. Alias kita mengatakan dia sudah bohong, beta juga akan bohong. Dia tidak setia, maka beta juga tidak setia. Nah, manusia cenderung membalas hal-hal yang demikian. Tetapi beda dengan Allah. Saat manusia mengkhianati, saat manusia tidak setia, saat manusia tidak menepati janji, saat manusia mengingkari janji, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang oleh firman Allah katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kesempatan ini kiranya kita semua umat Tuhan merenungkan bersama. Berapa banyak kali di antara kita yang tidak setia dengan Tuhan. Berapa banyak kali di antara kita yang mengkhianati Tuhan. Bahkan berapa banyak kali kita tidak peduli dengan Tuhan. Seakan-akan doa kita, pergumulan kita, tantangan kita tidak dijawab. Dan memungkinkan kita merasa seperti, apakah Tuhan setia? Saya ingin mengatakan, janganlah kita melihat kesetiaan Tuhan karena kita berhadapan dengan situasi, karena pergumulan, karena tantangan yang terlihat tidak ada jawaban. Sekali lagi ingin saya katakan, Tuhan tetap setia dalam keadaan apapun. Tuhan kita tidak setia. Nah, kesetiaan tanpa syarat adalah bagian yang penting. Kadangkala manusia setia, seperti sudah saya tadi katakan, kalau orang itu setia, artinya syarat kita setia. Kalau orang itu setia, kadang kita menjadi setia dengan Tuhan kalau doa kita dijawab Tuhan. Tetapi kalau Tuhan terlihat tidak menjawab doa kita, kita tidak setia. Saya mau ingin mengatakan bahwa sebenarnya kesetiaan kita itu ada syaratnya. Padahal Tuhan korbankan dirinya tanpa syarat. Dia tidak hitung-hitung sejauh dan sejahat apapun, dia tidak hitung. Yang paling penting ketika kita datang kepada Tuhan, dia setia dan adil mengampuni dosa kita. Artinya kesetiaan Tuhan tidak dibatasi karena ketidaksetiaan kita. Karena itu jangan sampai kemudian kita juga mengatakan di tengah pandemi ini kita menganggap Tuhan tidak setia. Saya ingin katakan Tuhan tetap setia. Mau pandemi atau mau virus apapun atau mau penyakit sampar apapun, sekali lagi Tuhan itu setia. Karenanya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia. Pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita dari sebuah pengalaman penting, bagaimana kita tetap dekat dengan Tuhan. Justru di tengah keadaan yang sulit, kita harus buktikan kita harus setia kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat di mana kita bergantung, tidak ada orang yang bisa kita harapkan menolong kita. Tidak ada. Fakta yang juga ingin saya katakan, tenaga medis yang biasanya menolong orang yang terkonfirmasi, yang terpapar COVID-19, justru mereka sendiri sebagai tenaga medis yang ikut terpapar di sana. Artinya, kalau tenaga medis juga ikut terpapar di sana, sementara mereka yang harus bisa menolong kita kalau kita ikut terpapar. Lalu bagaimana keadaan dunia ini? Saya mau ingin mengatakan manusia tidak akan sanggup dengan tuntas menolong kita. Yang sanggup menolong adalah Tuhan. Karenanya kita harus bisa berlari kepada Tuhan. Satu bagian firman Allah sebelum saya akan akhiri renungan ini dalam pertama Korintus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus begini. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sejak ketika kita keluar dari kegelapan
masuk kepada terangnya yang ajaib. Atau dengan kata lain, ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, panggilan keselamatan dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan Tuhan kita adalah setia. Jadi tidak ada alasan kita tidak setia karena Allah tidak setia. Karena manusia cari-cari alasan saja, karena orang Ambon bilang pemalas, jadi cari-cari alasan. Tapi Tuhan kita setia. Jadi tidak ada alasan karena doa kita tidak dijawab Tuhan dan kita tidak setia. Sekali lagi itu cari-cari alasan. Kita harus katakan bahwa Tuhan itu setia. Karenanya kita tidak punya alasan untuk tidak setia. Mari kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena pertolongan kita hanya datang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat renungan ini, sehingga jemaat Tuhan dan siapapun saudara yang mendengarkan bagian renungan kebenaran firman ini, semakin saudara kuat dan menjadi setia dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur firman-Mu telah hamba sampaikan buat kami semua. Berkat-Mu atas kami, sehingga kami tidak punya alasan untuk tidak setia, karena Tuhan kami setia adanya. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan terpuruk sekalipun. Ada umat Tuhan yang sakit, ada yang karena faktor lanjut usia, ada juga yang oleh karena tekanan di tengah kebutuhan kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan tolong agar supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka, sehingga ada damai sejahtera sukacita yang selalu ada dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan kebenaran firman-Mu yang telah hamba sampaikan buat kami semua dalam acara ibadah kompak. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati kami semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Shalom.